Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada semangat semua ya. Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, siapa di sini ketua kelasnya? Silakan acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Rahma, Hadir, Bu. Aini, Hadir Bu. Fitria, Hadir. Piro. Hadir Bu. Alhamdulillah lengkap semua ya. Gak ada yang sakit kan? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan tanya jawab pada kalian untuk mengingat kembali tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang menjelaskan limit fungsi aljabar. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu tentang definisi limit fungsi aljabar? Silakan acungkan tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Limit fungsi aljabar adalah suatu konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nah, yang lain sudah paham? Paham Bu. Kalau belum paham, bisa acungkan tangan. Paham Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, di sini limit fungsi aljabar itu mempunyai sifat berapa? Ada berapa? Ada 8 Bu. 8 Bu. 8 ya? Tolong sebutkan dari 1 sampai 4. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, limit X mendekati A, C sama dengan C. Yang kedua, limit X mendekati A, X pangkat N sama dengan A pangkat N. Yang ketiga, limit X mendekati A, F dikali X sama dengan C limit X mendekati A, F kali X. Yang keempat, limit X mendekati A, F dikali X plus minus Ya, plus minus. minus G kali X sama dengan limit X mendekati A, F kali X plus minus limit X mendekati A, G kali X. Nah, untuk yang lain sudah paham? Paham Bu. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat limit yang 5 sampai 8. Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Sifat yang kelima, limit X mendekati A, Fx dikalikan Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx dikalikan limit X mendekati A, Gx. Sifat yang keenam, limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx per limit X mendekati A, Gx. Sifat yang ketujuh, limit X mendekati A, Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati A, Fx pangkat N. Kemudian sifat yang kedelapan, limit X mendekati A, Fx akar N sama dengan limit X mendekati A, Fx akar N. Nah, yang lain sudah ingat? Ingat Bu. Nah, silakan buku pelajarannya dibuka. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh soal. Nanti kalian kerjakan ya di depan.
Nah, di sini soalnya itu limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 per X min negatif 3. Nah, itu sama dengan berapa? Coba kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nanti kalau sudah ada yang bisa, silahkan kalian coba ke depan dan terangkan ke siswa, ke teman-teman kalian. Ya, silakan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lainnya yang belum, silahkan dikerjakan ya. Iya, Bu. Sudah. Silahkan dijelaskan kepada teman-temannya. Silahkan yang lain perhatikan ya. Jadi jawabannya di sini yaitu limit X mendekati 3 sama X dikurangi 3 kali X ditambah 3 per X dikurangi 3 sama dengan limit X mendekati 3 X ditambah 3, jadi hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang lain paham? Paham, Bu. Ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah maju. Alhamdulillah. Kalian sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian kembali untuk mencari penerapan dari pelajaran limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan yang tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, silahkan acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Dalam bidang fisika, contohnya yaitu produksi maksimum dari mesin suatu pabrik. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dalam bidang kedokteran, yaitu contohnya untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak arrest. Ya. Terus yang ketiga apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dalam bidang kimia, contohnya yaitu menghitung kekuatan besi. Selanjutnya ada lagi? Ada, Bu, saya. Ya, silahkan. Dalam bidang ekonomi, yaitu contohnya menghitung biaya rata-rata dan bunga. Oh, ya, bagus. Sudah tahu semua kan ya? Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kalian yang akan didapat pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mencari nilai limit fungsi aljabar dengan tepat, yaitu dengan secara berdiskusi. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat fungsi aljabar secara berdiskusi dengan tepat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan LKS untuk kalian ya, untuk bahan diskusi hari ini.
silakan kalian amati secara individu. Ada pertanyaan mengenai LKS itu? Saya Bu, Ya, silakan. merasionalkan itu apa Bu? Nah, merasionalkan. Nah, kemarin kan udah dikasih tahu ya merasionalkan. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang merasionalkan? Saya Bu, Ya, silakan. merasionalkan itu mengubah penyebut yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Sudah paham? Paham Bu? Ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. sifat fungsi aljabar yang ketujuh itu bagaimana Bu? Contohnya. Nah, itu siapa tadi yang membacakan tentang sifat-sifat limit fungsi? Saya Bu. Ya, silakan. Yang sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, limit x mendekati a fx pangkat n. Nah, itu maksudnya karena misal kita punya sebuah soal, yakni limit x mendekati a itu koefisien. Nah, di situ fx pangkat n-nya misal kita punya di situ pangkat n pangkat berapapun, kemudian sama dengan penulisannya itu penulisan dari limit x mendekati a fx pangkat n itu bisa dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, gimana, bisa dimengerti? Mengerti Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu sudah paham kan ya? Paham Bu. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian ke dalam suatu kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, silakan kalian menghitung dari 1 sampai 2 secara berurutan. 1, 2, 1, 2. Nah, silakan untuk angka 1 berkelompok dengan angka 1 dan angka 2 berkelompok dengan angka 2. Silakan. Nah, untuk pengerjaan LKS ini silahkan dimulai dari sekarang. Untuk batas waktunya Ibu beri 7 menit untuk mengerjakan soal LKS ini. Silahkan berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Untuk ini sudah dituliskan? Sudah Bu. Bisa dihapus ya. Iya Bu.
Nah, dalam mengerjakan soal LKS ini, kalian dapat membuka atau mencari informasi dengan menggunakan buku paket kelas 11 atau sumber lainnya yang relevan dari buku catatan atau yang lainnya. Nah, ini yang permasalahan 1 itu coba dicari penyelesaian yang lainnya. Nah, itu. Tujuh. Oh, namun 7. Jadi jadi gini. Iya. Ini juga kayak gini. Oh, ini loh caranya. Iya. Nanti ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Silakan kalian mengerjakan. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan soal LKS ini, kalian perwakilan dari satu kelompok mempresentasikan ke depan ya. Yang lain silakan mencari cara yang lain untuk menyelesaikannya. Siapa tahu ada penyelesaian yang lain. Ya, waktu sudah habis. Silahkan yang mau presentasikan, kelompok dari mana? Dari kelompok 1 apa kelompok 2? Silahkan. Kelompok 2, Bu, saya. Ya, silahkan. Maju ke depan. Yang lainnya untuk mengerjakan LKS itu sulit apa tidak? Tidak, Bu. Sulit, Bu. Agak sulitnya yang mana? Yang permasalahan yang mana? Yang 1 apa 2? Yang permasalahan 2, Bu. Silakan, ini kan membahas tentang permasalahan 2.
Untuk mencari nilai limit fungsi aljabar itu ada berapa cara? Ada 3, ya. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga apa tadi? Mengalihkan dengan faktor sekawan. Silakan diterangkan. Yang lainnya silahkan mendengarkan ya, perhatikan. Nah, kalian tanggapi nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi ini menjawab pembahasan nomor 2 ya teman-teman. Di sini saya memiliki, di sini ada soal yakni limit x mendekati 2, x pangkat 2 min 3x plus 2 per akar x minus 2. Langkah yang pertama yakni dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa? Nah, sini kita memiliki pembilang dan penyebut. Penyebutnya adalah akar x minus 2. Nah, kemudian kita karena menyamakan penyebutnya berarti yang pembilang dan penyebut yang di atas dan di bawah itu harus sama. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan penyebutnya dengan kedua sisinya, yakni yang di atas dan yang di bawah. Kita dapat hasil yakni x pangkat 2 minus 3x plus 2 dikalikan akar x min 2 per, karena ini x min 2, akar x min 2 dikalikan akar x min 2 sama dengan akar x min 2 pangkat 2. Nah, kemudian dari sini kita faktorkan, yakni menjadi limit x mendekati 2, x minus 1 dikalikan x minus 2 dikalikan akar x min 2 per x min 2. Ini dapat dari mana? Karena setiap akar yang dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah isi dari akar itu sendiri. Yang lain paham? Paham, Bu. Nah, kemudian karena di sini ada x min 2 dan ada x min 2 juga, bisa kita coret. Setelah itu didapatlah hasil limit x mendekati 2, x min 1 dikalikan akar x min 2. Nah, karena kita memiliki limit x mendekati 2, jadi bisa kita anggap bahwa nilai x itu sendiri adalah 2 dengan cara memasukkan nilai x-nya yakni dengan angka 2. Dari sini kita isi x minus 1, karena x sama 2 berarti 2 minus 1. Kemudian akar x minus 2, x-nya nilainya adalah 2, berarti di sini adalah akar 2 min 2. Kemudian 2 minus 1 sama dengan 1 dikalikan akar 2 min 2. Karena 2 min 2 itu sama dengan 0, jadi akar 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Yang lain paham? Paham, Bu. Nah, untuk pengucapan kalimat 2 minus 1 itu bukan 2 minus 1, tapi 2 dikurangi 1. Nah, dan ini juga sama. Ya. Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang berhasil. Alhamdulillah. Ada tanggapan
lain mengenai permasalahan dari LKS? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Berarti sudah paham ya? Ya, Bu. Untuk permasalahan yang nomor 1 semuanya nilainya sama hasilnya. Iya Bu, sama Bu. Coba diperiksa dulu. Hasilnya berapa tadi? Yang nomor 1 coba berapa? Rp289 Bu. Yang lainnya sama? Sama Bu. Sudah. Nah, silakan LKS-nya kalian kumpulkan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKS ini, Ibu akan memberikan kalian tes. Nah, tes ini fungsinya untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam berdiskusi. Nah, silakan kalian atur tempat duduknya seperti semula tadi. Nah, di mana soal tes ini kalian kerjakan secara individu ya. Nah, untuk pengerjaan soal tes ini kalian diberi waktu 5 menit ya, karena soalnya hanya terdiri dari 2 soal. Silakan dikerjakan secara individu. Dan jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen kalian tuliskan. Panggilan kepada perwakilan nomor 22, perwakilan nomor 22 dimohon mendatangi di kantor. Ini sudah bisa dihapus ya? Waktu sudah habis, silahkan soalnya dikumpulkan. Sudah diberi nama? Sudah Bu. Sudah Bu.
pertemuan minggu depan Ibu akan kasih soal tesnya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Coba sebutkan. Yang pertama, kalian dapat mengenal, kalian dapat limit aljabar, menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, ya benar. Secara berdiskusi ya. Ibu. Gimana tadi diskusinya? Seru apa tidak? Seru, Bu. Alhamdulillah. Nah, terus apa lagi yang kalian dapat hari ini? Penerapan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dalam bidang apa tadi? Kedokteran, Terus fisika, terus kimia, terus ekonomi. Nah, jadi dalam matematika ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam bidang kedokteran, kimia, ekonomi, ya. Jadi kalian harus semangat dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang integral, ya. Nah, kalian untuk pertemuan besok kalian pelajari tentang materi integral. Nah, di mana integral nanti kalian akan dijelaskan mengenai tentang definisi integral dan sifat-sifatnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan memberikan PR. Nah, di mana PR ini kalian kumpulkan waktu pertemuan besok ya. Iya, Bu. Nah, PR ini kalian kerjakan di rumah. Bisa berkelompok dan bisa individu. Yang penting jangan dikerjakan di dalam sekolah ya. Iya, Bu. Nah, untuk sebelum pembelajaran ditutup, Ibu akan memberikan satu relaksasi. Nah, di mana relaksasi ini bukan relaksasi itu ya, kayak pesulap untuk di hipnotis, bukan. Karena di sini Ibu akan berikan bukan tentang sih, pijat-pijat lah pokoknya jangan jangan sepandang, jangan tegang. Nah, ya. Coba kalian hadap ke kanan. Nah. Kalian pijat-pijat. Gimana tentang pelajaran matematika ini menurut kalian? Seru, Bu. Terus apa lagi? Banyak manfaat, Bu. Manfaatnya, Bu, bisa diterapkan di depan. Nah, susah ini, faktor dari susah ini dalam pelajaran matematika ini, yang pertama kalian itu kurang melatih untuk mengerjakan soal, kalian masih belum gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalau matematika ini kalian harus Kalian harus sering-sering melatih soal gitu, melatih untuk menjawab soal-soal ya, biar kalian mudah untuk mempelajari matematika. Nah, silakan ke hadap kiri. Nah, gantian. Sudah, cukup. Hadap ke depan. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Jangan lupa ya untuk mengerjakan PR-nya. Iya, Bu. Untuk minggu depan pelajari tentang integral. Nah, alhamdulillah.
kalian baca-baca tentang di buku paketnya ya, buku paket matematika kelas 11. Ya, Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Jangan lupa belajar. Iya, Bu. Soalnya besok akan ada tantangan yang lebih menarik lagi, ya. Iya, Bu.